Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema menulis teks artikel untuk kelas 12 SMA. Di dalam bab 5 tentang materi artikel diawali dengan adanya gagasan fakta opini dalam artikel. Di dalam bab 5 ini, dalam materi artikel ini yang akan dibahas adalah pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis artikel. Adapun struktur artikel, penyusunan opini, bentuk artikel, analisis kebahasaan artikel, dan konstruksi artikel dengan perhatikan fakta dan kebahasaan. Pengertian dan ciri-ciri serta jenis-jenis artikel. Pengertian artikel adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Sedangkan ciri-ciri artikel yaitu dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas, didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos, dan bersifat informatif atau faktual, dapat mengandung opini dan analisis, menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. Yang terakhir adalah metode penulisan ditulis secara sistematis. Adapun struktur artikel terdiri dari tesis, yaitu penyertaan pendapat atau pernyataan umum. Kedua adalah argumentasi, di mana argumentasi itu adalah alasan untuk menguatkan pendapat. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, harus didukung dengan data dan fakta. Dan yang ketiga, struktur yang ketiga adalah pernyataan ulang, di mana pernyataan ulang itu adalah menegaskan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat si penulis. Adapun aspek penting yang untuk menyusun dalam opini itu adalah adanya argumentasi. Argumentasi yang harus didukung dengan data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan bahasa ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya, kalimat tidak terlalu panjang, sudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif serta tidak bertele-tele. Analisis unsur kebahasaan artikel terdiri dari adverbial, konjungsi, dan kosakata. Kebahasaan artikel itu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan, kata ganti yang menunjukkan kata ganti orang yang telah digunakan sebelumnya. Ada kata rujukan benda, contohnya ini, itu, tersebut. Kata ganti rujukan tempat, di sini, di sana, dan di situ. Kata rujukan orang personil, yaitu dia, ia, beliau, dan mereka. Selanjutnya, kosakata. Kosakata itu adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya, yaitu dengan menggunakan istilah umum supaya memudahkan pemahaman dalam membaca, yaitu dengan kosakata yang aktual, yang mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. Kosakata fenomena, yaitu kosakata yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Dan kosakata keterangan oposisi, frase yang menunjukkan suatu subjek maupun objek. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frase, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, contohnya selain itu, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, adanya sejak atau sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, contohnya supaya dan agar. Penyusunan artikel harus memperhatikan fakta. Penyusunan artikel sesuai dengan fakta, yaitu pertama dengan adanya judul, pembukaan, isi, penutupan, atau simpulan. Itu adalah konstruksi artikel. Sedangkan langkah-langkah dalam menyusun artikel, yaitu diantaranya menentukan tema, menetapkan tujuan penulisan,
menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, menentukan opini-opini berdasarkan fenomena, menyusun opini-opini dan fakta, lalu membuat kalimat simpulan berdasarkan fakta yang terpadu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara penyajian artikel? Artikel biasanya ditandai dengan adanya tanda petik untuk penyajian kutipan kata-kata dari seseorang. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalkan kata mungkin atau rasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran dan pendapat. Itulah yang kami sajikan tentang materi menulis artikel. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.